Tadi kita udah bicara tentang teknisnya, bagaimana pembibitannya supaya bisa lebih efektif, lalu juga pasca panennya. Sekarang kita pengen tahu lebih banyak terkait dengan temuan di lapangannya. Sudah ada Haji Syahrudin Arif nih ya, Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Sulsel periode 2019-2024, sekaligus pendiri kelompok tani semangat milenial. Nah, Daeng sebagai petani milenial porang, ada langsung di lapangan bersentuhan langsung begitu. Sudah berapa lama sih Daeng ini melakukan budidaya porang? Sudah menuju tahun ketiga. Tahun ketiga. Ya, tahun ketiga. Oke. Sudah menuju tahun ketiga. Oke, di 3 tahun ini Daeng berapa sih hasil panen per hektarnya? Kalau tadi Pak Menteri sempat sebut gede banget sih angkanya gitu ya. Sebelum saya jawab itu, saya mau tampilin video dulu. Oke. Boleh nggak? Siap. Silakan Daeng. Videonya. Boleh? Ya. Jadi sembari dijawab Daeng silakan. Hasil dari porang itu adalah sangat luar biasa sekali. Nah, kalau yang selama ini yang masyarakat dapatkan di hutan, kemudian budidaya dengan sistem tradisional, itu rata-rata dengan menanam umbi, dia paling bisa mendapat 1 kilo atau maksimal 2 kilo. Dengan sistem yang ada al-natural, alami, kemudian itu. Dan saya dulu 2019 kemudian mendapatkan bibitnya dari hutan. Lalu saya pindahkan ke budidaya yang secara modern. Dengan membina masyarakat kelompok tani, dan saya pun terjun sendiri dan ikut di situ kerja, walaupun saat itu tidak turun sebagai petani, dan alhamdulillah hasilnya dalam 1 hektar itu per kilo dengan sistem pengolahan mekanisasi modern. Oke. Sudah bisa? Kita ingin menyaksikan video dulu Daeng. Ya, video dulu. Oke, silakan diputar videonya. Oke, belum bisa? Siap, Daeng, kita boleh teruskan terlebih dahulu. Ya. Oke, silakan. Dengan yang itu tadi memindahkan dari sistem tradisional ke modern, dan alhamdulillah. Jadi per hektar kalau di tempat binaan kami di Kabupaten Sidrap, Bendoro, Sulawesi Selatan itu, saya tidak mengajarkan masyarakat untuk mengejar kuantitas tanamnya, tapi mengejar kualitasnya. Kalau mungkin bisa di Jawa atau di mana, itu mereka menanam bisa 40.000 biji per hektar, 40.000 pohon. Ya, kalau kami dengan sistem pengolahan tanah yang sudah sangat modern, kemudian hanya meminta menanam 20.000 saja. 20.000 saja. 20.000 dengan kita tanam mulai dari musim tanam bulan 12 sampai di bulan 7, dia akan menghasilkan umbi. Dengan start bibitnya umbi, kita bisa mendapatkan 3 sampai 4 kilo per pohon. Kalau 20.000 maka bisa mendapatkan 60 ton per hektarnya. Tapi kalau dengan sistem yang biasa, lalu kemudian kita tanam dengan kuantitasnya 40.000 misalnya, tapi kalau hasilnya 7 bulan, 8 bulan hanya 1 kilo saja, berarti hanya 40.000. Sementara dengan mengejar kualitas tanam, mengejar glukomanan yang bagus, mengejar gel yang bagus, maka produktivitas gel glukomanan orang kita di Indonesia pasti permintaan pasar di seluruh dunia sangat tinggi. Nah, makanya
kami di Sulawesi Selatan dengan kelompok tani yang awalnya saya bina, dan saya ikut terjun, dan makanya hari ini saya tidak diundang sebagai Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan, tapi saya diundang sebagai petani. Dan memang saya sudah lakukan, dan alhamdulillah dari kelas inti yang saya kembangkan di Sidrap 80 hektar dengan konsep pemberdayaan. Konsep pemberdayaan. Karena niatnya bukan untuk saya, niatnya untuk masyarakat. Karena tujuannya saya mau merubah metode masyarakat bertani dari tradisional menjadi modern. Dari stigma apatis. Apatis itu selalu gagal. Nah, mau dirubah menjadi optimis. Dari petani sejahtera dan non sejahtera, kita mau rubah menjadi petani kaya. Bagaimana caranya? Kita tanam komoditas ekspor ini, kita urus secara sempurna, dan kita percantik. Nah, sudah bisa tayang videonya? Sudah bisa, Mbak? Sudah bisa tayang videonya? Biar Mbak Hanum ada bayangannya. Ada Jangan gambaran saya bercerita, ya? tidak ada bayangannya. Sudah bisa, Mbak? Oke. Sebentar. Oke, kalau mau lihat nanti videonya apa ada di YouTube, Deng? Ada di YouTube. Ada di YouTube. Ya, saya mau bercerita dengan sesuai Dengan dengan visualnya, fakta. betul. Saya maksudnya masyarakat kita kan sudah tidak suka dan senang dengan nah sekarang masyarakatnya nunggu bibitnya, mana bibitnya? Bagi dong bibitnya pemerintah. Sini bibitnya. Nah, ini yang harus dipercepat. Nah, Tolso hari ini yang dilakukan oleh Balitbangtan ini sangat luar biasa. Nah, sekarang rekomendasi ini kita inginkan ya yang kata Ibu Dr. Ika dengan Dr. Heni, mari kita kerjakan sama-sama biar kata Pak Yuli tadi, orang ini beda karena pembelinya sudah siap, pabriknya sudah siap, bahan bakunya nggak ada. Ya. Bahan bakunya nggak ada. Bayangkan misalnya kami butuh 2000 ton per bulan. Untuk mengcover 2000 ton per bulan itu, ya kita butuh sekitar 400 hektar yang panen dalam sebulan. Nah, sementara sekarang akan genjot banyak. Nah, makanya kami sudah sempurna di budidaya. Sudah sempurna di budidaya, ilmunya, walaupun kami tidak pernah dapatkan teori, saya sarjana pemerintahan dengan aplikasi keberanian melakukan kerja-kerja di lapangan, akhirnya saya mampu kuasai dengan berbagai teknik budidaya, dan itulah hasilnya, Mbak Hanum. Oke. Dan dari kurun waktu 3 tahun ini, video, oke siap. Sebelum saya bertanya selanjutnya, kita akan menyaksikan video yang akan diperlihatkan oleh Daeng. Silakan. Di Desa Talumai, Kabupaten Sidendreng-Rapan, Provinsi Sulawesi Selatan. Disinilah tubuh porang yang berkualitas dari Provinsi Sulawesi Selatan, di mana bertani sudah menjadi tradisi dari generasi ke generasi. Ada kasih sayang, kebersamaan, dan kebahagiaan. Demi cita rasa dan kualitas, porang dijaga terus tumbuh asri di bumi pertiwi. Hasil panen berlimpah, penuhi pasokan dalam hingga luar negeri. Persembahan dari desa untuk negeri. Dengan memanfaatkan teknologi informasi aplikasi IMACE, Badan Karantina Pertanian mempertemukan petani dan pelaku usaha pertanian, memastikan
memastikan kualitas sesuai persyaratan melalui serangkaian tindakan karantina. Persembahan dari petani untuk negeri. Oke, luar biasa loh. Luar biasa sekali. Mungkin teman-teman yang menyaksikan boleh tepuk tangan digital. Yang di sini juga. Jadi ini bisa jadi trendsetter, role model untuk para petani porang dimanapun berada ya. Bagaimana pengolahan daeng dan juga rekan-rekan teman-teman petani yang ada di sana bisa mengelola sedemikian rupa porang ini sampai akhirnya bisa pembibitannya semuanya. Kalau implementasi pembibitan deh, tadi kan mungkin banyak yang masih nanya mana bibitnya, kita mau tanam kita nggak tahu harus mulai dari mana. Apakah juga sudah melakukan kultur jaringan seperti yang tadi Mbak Ika sarankan? Kalau yang Daeng lakukan sendiri di sana seperti apa? Mulai dengan memindahkan bibit dari hutan, lalu turun dari ketinggian 600 meter di atas permukaan laut, lalu ini saya bawa turun ke daratan rendah 56 meter di atas permukaan laut. Masih numbuh. Dan sejarah teori, kata orang pertanian di sana, nggak bakalan tumbuh, kata Sahar. Kenapa nggak bakalan tumbuh? Dari tinggi menuju rendah. Saya bilang tidak, pasti tumbuh. Dan kemudian kita uji coba. Nah, start bibitnya di sana awalnya kami menanam umbi, kemudian katak, kemudian bibit cabutan, kemudian ini semua uji coba lapangan yang kami lakukan yang paling berhasil adalah menanam umbi. Umbi yang paling berhasil. Katak juga berhasil, cuman dia dalam satu musim itu 8 bulan. 8 bulan dia paling hanya 6 ons atau 8 ons. Dengan katak yang sedang atau katak bibit jagung. Kan katak ini ada 3 jenis. Katak super, kemudian katak sedang, kemudian katak bibit jagung sebesar bibit jagung. Nah, itu ada 3 jenisnya. Nah, kemudian menggunakan spora. Ini kalau nggak salah ini bibit spora nih, atau bibit katak kecil. Ini katak kecil atau spora. Nah, kemudian umbi yang kita tanam 8 bulan dengan pengolahan tanah yang sangat modern, akhirnya bisa menghasilkan 6, 5 sampai 3, 4, 5, 6 per kilo. Ya, dengan pohonnya sebesar itu tuh. Ya, dengan pohonnya sebesar itu menggunakan bibit umbi nih. Ini umbi. Nah, sekarang karena kami di Sidrap, Sulawesi Selatan sudah memperbanyak bibit, saya memproduksi bibit 10 juta. 10 juta polybag. 10 juta polybag. Dalam masa waktu 3 tahun kemarin? Enggak, dalam masa musim tanam ini. Oh, musim tanam ini. Saya kemudian 16 bulan berarti. membina masyarakat dengan bibit katak kecil, kemudian spora, lalu kemudian kita polybagkan, lalu perbanyak. Perbanyak dalam jumlah besar, 10 juta. Lalu, nah, itulah yang kemudian ditanam untuk musim tanam ini. Makanya di tempat saya, Mbak Hanum, yang tadi kelihatan itu kebun inti 80 hektar. Nah, kemudian ada kebun plasmanya. Kebun plasmanya yang tersebar ke seluruh masyarakat Sulawesi Selatan. Sudah 2.160 hektar di seluruh Sulawesi Selatan. Karena niat saya dari awal, karena kebetulan kampung saya di Kabupaten Sidrap, daerah penyangga pangan, penghasil beras, kemudian telur di sana, lalu kemudian saya memberikan alternatif contoh pertanian yang masyarakat akhirnya berhasil.
dan itu menyebar. Bahkan di perkebunan saya itu sudah saya buat sekolah porang. Oh ya? Sekolah porang. Sekolah porang bahkan 2-3 hari lalu Gubernur Kalimantan Utara datang berkunjung, semua bupati, kepala daerah dan pejabat-pejabat sudah, dan di sana Pak Yuli, kalau kami Jumat, Sabtu, Minggu kami menyiapkan sekolah gratis. Disiapkan makanannya gratis, disiapkan narasumbernya gratis. Pokoknya ilmu budidayanya kita sampaikan secara gratis. Khusus untuk porang? Khusus untuk porang. Oke. Ya karena saya nggak ngerti padi. Saya hanya ngerti porang. Nah, itu ilmunya. Dan di Sulawesi Selatan sudah semua kabupaten sudah belajar di tempat kami dan alhamdulillah. Nah, sekarang masuk masa budidaya yang antara musim tanam bulan 8, 9, 10, 11, 12. Porang ini Mbak Hanum bibitnya mahal. Nah, untuk menanam 20.000 umbi itu butuh modal sekitar 40 sampai 50 juta. Untuk menanam katak 40.000 kita butuhkan modal sekitar 20 sampai 30 juta. Nah, masyarakat banyak datang saya, gimana cara solusinya nih Pak? Saya bilang, oke, saya akan carikan solusi dengan kerjasama dengan perbankan. Lalu saya kerjasama dengan Bank Sulselbar untuk dibuka KUR. Lalu itulah yang menyebar. Jadi ilmu, modal sudah kita jalankan. Nah sekarang, lah bagaimana Pak? Nanti pada saat kita tanam, ini petani yang apatis, yang pesimis. Ya kan? Bagaimana Pak nanti kalau kita sudah tanam, siapa yang beli? Kan? Tenang, kita sudah siapkan ilmu, modal, pasar. Pokoknya kau berubah saja. Dari kau apatis, dari kau tradisional, dari kau pesimis, berubah kau menjadi modern, berubah kau menjadi optimis, dan berubah kau jadi kaya. Dan bagaimana caranya? Sungguh-sungguh, kemauan, dan mau bekerja. Itu saja. Dan nah, ini yang sudah kami jalankan di Sulawesi Selatan. Okay. Konsepnya bukan untuk pure bisnis, tapi pemberdayaan ke seluruh masyarakat Sulawesi Selatan. Dan bahkan Pak Yul, saya sudah diundang ke sama Pak Gubernur NTT, Pak Victor, kemudian Gubernur Sulawesi Tengah, Gubernur Sulawesi Tengah, untuk kemudian apa yang saya lakukan di Sulawesi Selatan dipindahkan ke sana konsepnya. Luar biasa sekali. Jadi 3 tahun ini progresnya luar biasa banget ya. Tidak hanya soal revenue stream, tapi juga soal give back to society. Fungsi edukasi itu menjadi yang paling mahal sih kalau menurut saya ya untuk sesuatu yang baru seperti ini, karena masyarakat mau belajar di mana kalau bukan pejabat-pejabatnya yang harus bisa memberikan ilmu-ilmunya begitu ya. Oke, seperti kita sudah cukup tergambar bagaimana Daeng Syahar di Sidrap gitu ya, dan juga rekan-rekan petani di sana ini bisa membudidayakan tanaman porang. Mungkin selanjutnya sekarang saya ingin membahas dari sisi prospek bisnisnya.